Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 11 Multimedia akan memaparkan materi periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya dan memperkenalkan anggota saya. Nama saya Marita Mutia Dewi. Nama saya Alvina Febrianti. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizky Nurroseto, absen 7. Perkenalkan, nama saya Joyce Christmas, absen 15. Saya akan membacakan perkembangan demokrasi pada masa revolusi perkembangan 1945 sampai dengan 1950. 1. Perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. 2. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. 3. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. 4. Pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintah presidensil menjadi parlementer. 5. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kali ini saya akan membahas opsi yang kedua, yaitu perkembangan demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, digunakannya UUD sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Yang kedua, masa di mana berjayanya Indonesia. Yang ketiga, demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, terjadinya akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan perkembangan partai-partai politik. Tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran akibatnya konflik ekonomi yang lemah. Yang kelima, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk mengatasi UUDS tahun 1950. Yang keenam, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI, yakni sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Yang ketujuh, menurunnya persatuan dan kesatuan. Akibatnya kegagalan tersebut Presiden mengeluarkan, yakni pembubaran konstituante kembali ke UUD tahun 1945, tidak berlaku pada UUDS tahun 1950 dan pembentukan MPRS dan DPRS. Saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila periode 1959 sampai 1966. 1. Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan. 2. Peran presiden mendominasi. 3. Terbatasnya peran partai politik. 4. Berkembangnya pengaruh PKI. 5. Tidak sesuai demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. 6. Jaminan HAM lemah. 7. Terbatasnya peranan pers. 8. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. 9. Berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September PKI. Saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila periode tahun 1966 sampai 1998. 1. Ditandai dengan tergantinya Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto. 2. Menerapkan demokrasi Pancasila. 3. Fungsi ABRI mendominasi. 4. Berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, dan tuntunan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun.
Di sini saya akan membacakan pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan menerapkan demokrasi Pancasila. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Rekrutmen politik secara terbuka. Kebebasan dalam berpendapat. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan priorisasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa banyak menjadi perubahan yang signifikasi setiap waktunya, dikarenakan adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang mengakibatkan semua itu terjadi. Terima kasih.